Assalamualaikum. Last meeting, you learned that a well-written paragraph has three separate parts: a topic sentence, supporting sentences, and a concluding sentence. In addition to the organization, writing in English must also have the characteristic of coherence, cohesion, and unity. However, we are going to discuss about coherence in this video, and for cohesion and unity will be discussed in the next video. So a paragraph has coherence when the supporting sentences are ordered according to a principle. Jadi sebuah paragraf bisa dikatakan coherence jika kalimat-kalimat yang menjadi supporting sentences itu menunjukkan adanya hubungan keeratan makna. The sentences are put in order so that the reader can understand your ideas easily. The supporting sentences disusun berdasarkan informasi yang berurutan sehingga memunculkan paragraf yang sistematis, logis, dan mudah dipahami. Ada 3 tipe dasar paragraf, diantaranya naratif, deskriptif, dan ekspositori. Paragraf naratif menceritakan sebuah cerita, dan paragraf deskriptif menggambarkan sesuatu yang terlihat, sedangkan ekspositori adalah paragraf yang menjelaskan sesuatu. For a narrative paragraph, you must use good chronological ordering of a sentence. Maksudnya, supporting sentences yang ditulis pada paragraf naratif harus menceritakan sebuah kejadian berdasarkan kronologi waktu, seperti pada contoh berikut. July 21st, 1969 was an unforgettable day for all the citizens of planet Earth, particularly Neil Armstrong. Kalimat ini menjadi topik sentence dari paragraf. Topiknya Neil Armstrong dan bagian ini adalah controlling idea-nya. Jadi di bagian body paragraf akan diceritakan kejadian apa yang membuat tanggal 21 Juli tersebut menjadi hari yang tak terlupakan bagi masyarakat bumi. Kejadian pertama, pesawat ruang angkasa Apollo 11 mendarat di bulan. Kemudian dilanjutkan peristiwa bagaimana Neil Armstrong mulai menapakkan kakinya di bulan yang kemudian diikuti krunya. Dalam menceritakan satu kejadian, penulis bisa membuat variasi kalimat dengan tipe kalimat kompleks, compound, ataupun simple. Selain itu, penulis juga bisa menggunakan time order signal seperti next, then, after that, dan sebagainya. Selanjutnya, descriptive paragraph. A descriptive paragraph paints a picture with words so that readers can picture in their minds the object or place you're describing. Paragraf deskriptif melukiskan gambar dengan kata-kata, sehingga pembaca dapat membayangkan dalam benak mereka objek atau tempat yang Anda gambarkan. Dalam menulis paragraf deskriptif, penulis dapat menggunakan spatial ordering untuk memudahkan pembaca memahami urutan deskripsi. Apa ya itu spatial ordering? Spatial ordering adalah jenis organisasi logis dalam mendeskripsikan sesuatu sehingga sesuatu tersebut seperti yang terlihat saat diamati. Jadi penulis dapat mendeskripsikan sesuatu dari atas ke bawah, kiri ke kanan atau kanan ke kiri, dan atau dari depan ke belakang. Perhatikan contoh berikut. The flag of Liberia, an African country established in 1842, is simple in its design. Ini adalah bagian topik sentence dari paragraf. Topiknya The Flag of Liberia dan simple in its design adalah controlling idea-nya. Pertama, di bagian supporting sentences, penulis mendeskripsikan bentuk dan ukuran bendera. Kemudian dilanjutkan dengan performa bendera dari kiri atas di mana terdapat kotak biru tua yang berarti wilayah Afrika. Di tengahnya terdapat bintang yang memiliki 5 poin dan melambangkan fakta bahwa Liberia merupakan republik merdeka pertama di Afrika. Bagian sisanya adalah 11 garis merah putih yang mewakili salah satu penandatanganan asli konstitusi Liberia. Selain itu, penulis juga memberikan alasannya mengapa ia berpendapat bahwa desain bendera negara Liberia sangat sederhana, yaitu fakta bahwa 11 garis tersebut hanya terbagi menjadi 2 bagian, 5 garis merah putih di samping kanan kotak biru dan 6 garis merah putih di bawah kotak biru. Overall, dapat disimpulkan bahwa pada paragraf deskriptif, meski isinya bersifat mendeskripsikan deskripsi sesuai dengan apa yang dilihat, pendapat penulis di bagian controlling idea juga perlu dijelaskan dalam isi paragraf.
Selanjutnya kita beralih pada paragraf ekspositori. Seperti paragraf lainnya, paragraf ekspositori juga harus berupa paragraf yang koheren. Koherensi pada paragraf ekspositori harus berdasarkan urutan logika dan alasan yang disebut logical ordering. Dengan kata lain, penulis dapat mengurutkan penulisan supporting sentences berdasarkan kalimat major dan minor. Seperti pada contoh berikut. Pada paragraf early environmentalism, topik sentennya adalah the idea of environmentalism in the United States really started in the 1900s with two prominent nature lovers. Topiknya the idea of environmentalism in the US, controlling idenya two prominent nature lovers. Berdasarkan controlling idea ini, supporting sentence akan terbagi menjadi dua kalimat major, yaitu first, there was Henry David Thoreau, dan the second person to bring attention to nature was John Muir. Selanjutnya, kalimat minor bertugas menjelaskan lebih detail atau menambah informasi yang lebih detail untuk kalimat major, seperti kalimat-kalimat ini. Nah, sekarang mari kita mencoba berlatih menganalisis jenis paragraf dan koherensi supporting sentence dalam paragraf. Perhatikan contoh berikut. The Wampanoag people, the native people who greeted the first settler to North America in the 1900s, wore functional clothing with few decoration. Jika kita perhatikan controlling idenya, paragraf ini akan mendeskripsikan dekorasi yang terdapat di pakaian orang-orang Wampanoag. Jadi paragraf ini termasuk paragraf deskriptif. Selanjutnya mari kita analisis supporting sentence-nya. Di bagian supporting sentence, penulis mulai mendeskripsikan dari aksesoris di bagian rambut, kemudian langsung ke kaki, lalu ke baju atasan, lalu ke pundak. Nah, informasi yang acak-adut seperti ini menunjukkan bahwa paragraf ini tidak koheren. Seharusnya penulis mulai mendeskripsikan pakaian orang Wampanoag atau dekorasi pakaian orang Wampanoag dari atas lalu baru ke bawah, seperti paragraf berikut. Jadi penulis seharusnya mendeskripsikan aksesoris dari rambut, leher, lalu pundak, dan baju, kemudian lapisan pakaian atau pakaian dalam, terakhir baru aksesoris di bagian kaki. Demikian video tentang koherensi dalam paragraf. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.